Nah, kalau di dalam koridor nasionalis itu, di dalam lagu Indonesia Raya sebenarnya kita sudah diajari oleh WR atau Wage Rudolf Supratman, yang dimana di dalam syair Indonesia Raya itu ada bait yang berbunyi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya kita itu harusnya mendahulukan membangun jiwanya, baru membangun badan itu yang belakangan. Sayangnya masyarakat kita itu lebih mengapresiasi terhadap orang yang membangun badan daripada yang membangun jiwa. Baik, kita masuk ke ekonomi sumber daya dengan apa namanya bicara tentang pemberdayaan. Bahwa biasanya pemberdayaan itu dilakukan karena sebuah potensi lokal. Nah, kemudian ada supportingnya, dan untuk pemberdayaan ada fasilitator, ada program yang diluncurkan, ada networking, dan terus dan harapannya sukses. Jadi bahagia lahir batin selama dunia akhirat. Cuman kali ini saya akan menyampaikan simpel saja, bahwa suksesnya sebuah pemberdayaan untuk menghasilkan peningkatan atau generate ekonomi income itu, kalau kita bisa mendapatkan dua hal ini. Saya pastikan kalau di dalam pemberdayaan itu kita nggak mendapatkan dua hal ini, maka saya pastikan potensi gagalnya itu besar. Pertama adalah kita bisa melakukan educate people atau melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada orang, yang artinya fokusnya kepada manusia, bukan pada programnya. Yang kedua adalah akses penguasaan pasar atau akses pasar atau penguasaan pasar. Kalau di dalam program pemberdayaan itu kita nggak bisa mendapatkan akses pasar atau penguasaan pasar, maka potensi gagalnya juga besar. Artinya itu hanya sampai sepanjang program berjalan dan setelah itu akan hilang. Bagaimana pemberdayaan yang educate people dan akses penguasaan pasar. Dan itulah yang sebenarnya selalu kita lakukan. Oleh karena itu pemberdayaan itu memang depend on the way how we look. Bagaimana kita melihat itu akan menjadikan itu. Nah, kalau di dalam koridor nasionalis itu, di dalam lagu Indonesia Raya sebenarnya kita sudah diajari oleh WR atau Wage Rudolf Supratman, yang dimana di dalam syair Indonesia Raya itu ada bait yang berbunyi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya kita itu harusnya mendahulukan membangun jiwanya, baru membangun badan itu yang belakangan. Sayangnya masyarakat kita itu lebih mengapresiasi terhadap orang yang membangun badan daripada yang membangun jiwa. Sehingga kalau orang mengatakan eh, masyarakat kita sakit, yang menghasilkan pemimpin yang sakit, itu ya sebuah roda seperti kalau orang bertanya ayam apa telur duluan. Karena ketika pemimpin melakukan pembangunan jiwa yang berarti adalah edukasi, tidak diapresiasi, tetapi kalau membangun jalan, membangun tugu, membangun jembatan, membangun apa diapresiasi. Maka yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin itu juga melayani apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga kemudian pembangunan jiwa, pendidikan itu tertinggal. Jadi kalau kita punya program pemberdayaan, kok tidak ada bagi-bagi kambing, tidak ada bagi-bagi sapi, tidak ada bagi-bagi bibit, maka itu dianggap bukan pemberdayaan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah bagi-bagi kambing, bagi-bagi bibit, tapi setelah itu kemudian ya seles juga. Karena jiwanya belum terbangun. Padahal lagu Indonesia Raya berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sehingga yang terjadi seperti ini juga sangat mungkin terjadi. Yang satu membangun dari arah mana, yang satu membangun dari arah mana, katanya sama-sama membangun, tapi akhirnya kemudian tidak ketemu, tidak bisa difungsikan, tidak bisa dimanfaatkan, karena nggak sambung. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kayak TikTok nih, tidak tahu salah siapa. Nah, ya, di lagu TikTok kan begitu, ku tak tahu salah siapa itu. Nah, itu. Ini adalah salah satu contoh di mana ketika pembangunan itu tidak mengikuti kaidah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi langsung bangunlah badannya. Tahun 2013 ketika ada para pejabat Jakarta datang ke daerah ini,
Maka yang terbayang adalah, wow, ini kayak New Zealandnya Indonesia. Sebatas mata memandang hamparan hijau yang berarti kemudian kepikiran bisa digunakan untuk padang pengembalaan. Maka tahun 2013 diterjunkan atau diturunkan di sini 1.000 ekor sapi untuk sebuah penduduk yang waktu itu penduduknya hanya 1.041 jiwa. Artinya praktis satu orang satu sapi, bukan satu kakak lagi. Satu orang satu ekor sapi. Tapi saya ke sana bulan Januari, ini masih ada tanggalnya, 28 Januari 2016, saya tidak melihat satu ekor sapi pun di situ. Yang ada tinggal ini, tiang-tiang pancang ini masih ada, kawat-kawatnya masih ada, patok-patoknya masih ada, tetapi nggak satu ekor pun ada. Karena ini berada di daerah Papua, bukan di Jawa, bukan di Sumatera, bukan di Sulawesi. Di mana masyarakat Papua itu lebih familiar dengan babi daripada dengan sapi. Dan boleh jadi dugaan saya tidak ada prolog edukasi berkaitan dengan sapi. Maka kemudian yang terjadi tidak bangunlah jiwanya, tetapi hanya pengadaan sapi yang berarti hanya bangunlah badannya. Maka selang seiring waktu, maka hilanglah badan itu atau habislah sapi itu. Dan ini sering terjadi begitu. Program kambing, program ayam, program apalagi benih dan seterusnya juga begitu saja. Seiring program selesai, maka selesai sudah. Karena tidak ada bangunlah jiwanya. Yang ada hanya bangunlah badannya. Maka badan itu menjadi hilang. Ini masih bagian lain, sisi lain, ini pagar-pagarnya masih ada, patok-patoknya masih ada, tetapi tak seekor pun sapi terlihat di sini. Padahal waktu itu ada 1.000 ekor sapi yang idealnya tentu bisa digembalakan di sini dan pasti akan bagus dan gemuk-gemuk. Ini adalah bagian dari Kabupaten Tambrau, namanya Distrik Kebar. Kabupaten Tambrau itu juga salah satu pemekaran dari Sorong. Papua Barat itu ada Kabupaten Sorong Selatan yang dimekarkan menjadi 5, berarti saking luasnya kan. Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Selawati, dan Kabupaten Raja Ampat. Dan saya pernah ke semuanya di situ semua. Oke, sebenarnya apa yang disebut dengan community development itu sederhana saja. Karena kita harus go to people, live with people, learn from people, plan with people, start with what they know, build with what they have, and learning by doing. Kita datang ke orang, kita tinggal bersama orang. Dan ini yang kita lakukan ketika kita menjalankan program bersama teman-teman NGO. Kita pelajari dan belajar bersama mereka. Kehidupan mereka seperti apa, bagaimana kebutuhannya apa, sehari-hari seperti apa. Sehingga nanti kita akan bisa merencanakan plan with people. Oke, kalau begitu kita rencanakan apa yang diperlukan, apa yang bisa dilakukan. Bapak bisa kontribusi apa, Ibu bisa kontribusi apa, masyarakat di sini perlu apa, dan seterusnya. Karena kita butuh start with what they know. Kita perlu belajar atau start mulai dari apa yang mereka tahu. Bukan dari apa yang kita tahu, tetapi apa yang mereka tahu. Build with what they have. Membangun dari apa yang mereka punya, bukan apa yang kita punya, tetapi apa yang mereka punya. Sehingga mereka kemudian mendapatkan learning by doing itu karena dapatkan gregetnya, jiwanya sudah nyantol dan nempel di situ. Sehingga kalau ini nggak dilakukan, maka ya berarti tidak sedang melakukan bangunlah jiwanya. Yang berikutnya adalah not showcase but pattern. Kita sedang membangun sebuah pattern, bukan sekedar pencitraan. Showcase itu kan pencitraan. Not piecemeal but integrated. Tidak potong-potongan. Kalau potong-potongan nanti terjadinya seperti ini, miss. Tapi kita integrated, bangun. Tidak seperti kalau yang kadang kita lihat orang bangun jalan begitu sudah selesai ternyata kemudian dicoker-coker lagi karena ada orang yang ingin membangun gorong-gorong. Begitu gorong-gorong selesai ternyata ditinggalkan begitu saja karena ternyata untuk menutupnya kembali menjadi jalan itu ternyata sudah bagiannya orang lain lagi. Atau dibongkar-bongkar di lubang-lubang karena ingin dilewati pipa. Dan ketika sudah selesai maka kemudian tidak dikembalikan karena untuk menutupnya menjadi bagian orang lain lagi. Itu adalah not piecemeal but integrated.
not out and end but system. Kita ini tidak sekedar waton asal beda, tetapi kita sedang membangun sistem. Jadi itulah yang menurut saya kita yakini sebagai sebuah community development. Sehingga memang fungsi fasilitator itu penting, yang mengkomunikasikan mereka dengan bahasa yang mereka pahami, dengan attitude yang baik, knowledge yang cukup ya. Nah, sehingga ketika melakukan assessment itu adalah clarify your goal. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Oke, kita tingkatkan ekonomi. Oke, mari kita kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan membuat asumsi-asumsi bodoh. Wah, ini nggak bisa nih. Oh, ini nggak lah. Nah, apalagi apa namanya use passive need assessment ya. Jadi assessment tapi semuanya asumsi-asumsi yang tidak dilakukan secara aktif tetapi pasif. Terus kita trust to number, padahal harusnya do not trust number. Hanya karena jumlahnya orang banyak, kadang-kadang kalau ditanya, ini butuh dana semua. Wah, butuh ya. Kalau untuk majukan kelompok ini, maka yang diperlukan apa? Semuanya dana. Do not trust number. Karena belum tentu sebenarnya dana itu menjadi yang real dibutuhkan. Tapi adalah tadi, bangunlah jiwanya. Karena supaya uang itu tidak sekedar turun tetapi bermanfaat. Kalau sekedar menurunkan dana, maka itu sesuatu yang seperti orang bagi permen. That's simple. Classify, beneficiary, support, open discount, evolve. Oke, saya singkat saja supaya tidak berkepanjangan. Nanti akan saya lebih banyak cerita tentang apa yang kita lakukan. Dan itu memang perlu stamina untuk achieve. Stamina untuk mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang sudah sampai garis finish saja sudah bagus. Artinya orang berpikiran, wah nanti selesai proyek aja udah bagus lah. Selamat nggak kena KPK, nggak kena BPK udah bagus lah. Nah, padahal kemudian mestinya ada achievement, ada target tadi untuk meningkatkan ekonomi dan seterusnya. Tidak sekedar administrasinya selesai. Dan ini yang kita lakukan waktu kita menjadi tim ahlinya Bupati. Saya 5 tahun meskipun orang peternakan, tapi saya menjalankan program pemerintahan dengan berbagai target-target termasuk ekonomi, dengan Bupati Kulon Progo yang mungkin dikenal oleh nasional. Program kita namanya Tandes Terus Makarya Bangun Desa, yang merupakan terjemahan dari Nawacita. Ini adalah satu halaman yang dimuat di koran Jawa Pos. Dan kita melakukan termasuk salah satunya adalah Sekolah Revolusi Mental Kebangsaan. Baik, itu tadi yang berkaitan dengan bangunlah jiwanya. Sekarang yang berikutnya, yang kedua adalah yang berkaitan dengan orientasi akses pasar.